Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi yang terakhir ya. Kemarin kita sudah membahas tentang peta dan komponen peta. Jadi apa saja yang ada di dalam peta itu harus ada, itu disebut dengan komponen. Kali ini kita akan bahas tentang proyeksi peta. Jadi proyeksi peta itu merupakan cara penggambaran garis-garis meridian dan paralel dari globe ke dalam bidang datar. Hal ini dilakukan karena untuk memindahkan gambaran permukaan bumi yang sebenarnya itu bulat menjadi bentuk datar. Karena awalnya itu bumi itu bulat, jadi ketika akan digambarkan ke dalam bentuk datar, ini membutuhkan proyeksi, tidak langsung bisa digambarkan karena bentuk cekung itu dengan bentuk datar itu berbeda. Seperti itu. Kalau untuk menggunakan proyeksi, nanti luasnya yang digambarkan di dalam bentuk datar itu tidak sesuai dengan kenyataannya walaupun sudah menggunakan skala ya. Ini yang dinamakan proyeksi. Jadi agar pemindahannya sesuai dengan kenyataannya. Beberapa hal yang tidak boleh terabaikan dalam proyeksi peta. 1. Peta harus ekuivalen. Ekuivalen itu merupakan kesesuaian luas sebenarnya di permukaan bumi setelah dikalikan dengan skala. Jadi walaupun nanti diubah dari bentuk bulat ke bentuk datar, ukurannya luasnya harus sesuai. Yang kedua, peta harus equidistant. Distant itu kan jarak ya. Jadi jarak antara satu tempat dengan tempat yang lain itu harus sesuai setelah dikalikan dengan skala. Yang ketiga, peta harus conform. Conform itu merupakan bentuk-bentuk atau sudut di dalam peta harus dipertahankan untuk sebenarnya di permukaan bumi. Jadi gambarnya itu seumpama gambar Pulau Jawa, itu lekukannya harus sesuai dengan kenyataannya. Apalagi Pulau Jawa atau Indonesia ini kan terletak di Katulistiwa, di tengah-tengah, jadi tempat di lekukannya. Jangan sampai pemindahannya dari bentuk bulat ke bentuk datarnya kemudian mengakibatkan bentuknya tidak sesuai. Selanjutnya adalah macam-macam proyeksi. Ada 3 macam-macam proyeksi. Ketiga proyeksi ini berfungsi atau mempunyai fungsi yang berbeda. Pertama, proyeksi azimutal atau zenital. Proyeksi ini bidang proyeksinya berupa bidang datar, sesuai untuk memetakan daerah kutub. Nanti daerah kutubnya itu seumpama bumi itu diibaratkan bola, dan bumi itu digambarkan dengan kertas yang tadi menjadi peta tadi. Ini hanya bisa digunakan pada daerah-daerah kutub proyeksi ini. Yang ketika nanti digunakan pada daerah yang lain, daerah katulistiwa misalnya daerah tengah-tengah, jadi akan menjadi penyimpangannya akan sangat besar. Yang kedua, proyeksi kerucut. Proyeksi ini digunakan pada daerah lintang. Jadi garis lintangnya menjadi
konteks yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Itu ya. Oke. Untuk pembahasan peta materi peta cukup di situ. Selanjutnya adalah penginderaan jauh. Penginderaan jauh kalau bahasa internasionalnya merupakan teknik atau seni untuk memperoleh informasi tentang suatu sasaran atau objek, daerah atau fenomena dengan analisis data yang diperoleh dari suatu alat tanpa menyentuh atau kontak langsung dengan sasaran, daerah atau fenomena yang dikaji. Jadi intinya penginderaan jauh itu merupakan penggambaran suatu tempat, tetapi tidak menyentuh langsung tempat tersebut. Jadi direkam menggunakan sebuah wahana. Wahananya bisa berupa pesawat terbang, bisa berupa satelit, yang kemudian merekam dari atas wilayah yang menjadi sasarannya. Direkam atau gambarnya seperti difoto dari atas. Tuh. Cuman nanti fotonya jangan samakan dengan ketika kalian foto menggunakan HP atau SLR ya. Karena bumi ini kan cukup sangat luas. Fotonya tidak bisa langsung sekali foto. Apalagi ketika akan menggambarkan daerah yang sangat luas sekali, fotonya menggunakan satelit. Yang memfoto itu bukan kamera, merekamnya sudah berbeda. Komponen penginderaan jauh ada 8 ya. Yang pertama, sumber tenaga. Sumber tenaga ini digunakan dalam penginderaan jauh. Makanya sumber tenaga yang digunakan dalam penginderaan jauh adalah matahari berupa tenaga elektromagnetik. Jadi panas matahari itu mengandung tenaga yang mungkin diserap oleh wahana tadi atau pesawat terbang satelit. Tenaga tersebut yang bisa menangkap dan memberikan tenaga. Yang kedua, atmosfer. Atmosfer ini bersifat statis, sehingga hanya sedikit saja tenaga elektromagnetik yang dapat mencapai permukaan bumi. Jadi sebenarnya tidak membutuhkan semua tenaga dari matahari, hanya beberapa persen saja. Yang kemudian menyaring tenaga tersebut adalah atmosfer bumi ya. Yang ketiga, pengguna data. Baik atau tidaknya penginderaan jauh dilihat dari diterima atau tidaknya hasil tersebut oleh pengguna data. Kemudian keandalan dan sesuai dengan kebutuhan sangat menentukan. Dan selanjutnya adalah interaksi antara tenaga dan objek. Setiap objek itu mempunyai karakteristik sendiri dalam memanturkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Pengenalan objek dilakukan dengan menyitik atau men-tracing. Jadi setiap objek yang terekam itu contohnya gini, merekam daratan dengan lautan, itu nanti gambar karakteristik yang dipantulkan berbeda-beda. Jadi wahana yang memotret itu tidak berbeda ya. Ada yang memotret saya langsung berupa
berupa foto, ada yang hanya mereka mengambil datanya, data numerik yang kemudian diolah, kemudian dijadikan bentuk gambar. Yang selanjutnya adalah sensor. Sensor digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam suatu objek dalam daerah jangkauan tertentu. Yang keenam adalah perolehan data. Jadi setelah data ditangkap, direkam, itu kemudian diolah. Setelah itu sampai kemudian bisa siap untuk ditampilkan. Setelah itu perolehan data dilakukan dengan dua cara, manual dan numerik. Foto udara umumnya dilakukan dengan manual, sedangkan data perkiraan jauh diinterpretasi dengan numerik. Yang ketujuh, keluaran. Yang ketujuh dapat wahana dari desain tersebut. Ada beberapa macam ya. Ada wahana yang membawa pesawat terbang saja. Jadi yang membawa alat perekam tadi itu berupa pesawat terbang. Itu dibagi menjadi tiga. Pesawat terbang rendah sampai medium. Ketinggian pesawat terbang tersebut dari mulai 1000 meter dari permukaan bumi sampai dengan 9000 meter dari permukaan bumi. Hasilnya berupa citra foto, gambar ya. Yang kedua, pesawat terbang tinggi, ketinggiannya sekitar 18.000 meter dari permukaan bumi. Hasilnya berupa foto udara dan multispectral scanner. Yang ketiga adalah satelit. Ketinggiannya lebih dari antara 4.000 km sampai dengan 9.000 km dari permukaan bumi. Hasilnya berupa citra satelit. Dan sehingga hanya sebagian kecil saja tenaga alat thermal yang dapat mencapai permukaan. Jadi karena citra satelit itu kan dia sudah keluar, sudah di luar atmosfer ya, di atmosfer yang sangat tinggi. Itu kemudian berbeda dengan pesawat. Kalau pesawat tadi kan berada di dalam atmosfer ya, panas bumi, panas mataharinya bisa maksimal. Karena ini jauh dari bumi, semakin jauh dari bumi, makanya tenaga elektromagnetik dapat mencapai permukaan bumi tidak sebanyak dengan pesawat. Makanya data yang dihasilkan berupa citra satelit. Yang selanjutnya terakhir adalah keluaran hasilnya. Karena dihasilkan dari pengindra yang jauh itu dapat berupa data digital. Data ini terekam dalam bentuk angka yang menunjukkan nilai kecerahan corona atau jadi angka-angka tersebut nanti digabungkan, diolah, kemudian nanti keluarnya tetap saja yang melihat dalam bentuk gambar. Data visual yang terekam dalam bentuk gambar. Maaf tadi, data digital itu maksudnya adalah data gambaran itu berupa angka-angka. Jadi angka-angka tersebut melambangkan perbedaan antara satu daerah dan daerah yang lain. Jadi ronanya itu berbeda, tingkat kecerdasannya berbeda. Kalau data visual ya kita langsung berupa gambar gitu.
hasil penginderaan jauh itu berupa citra ya. Citra adalah gambaran suatu objek yang tampak pada cermin melalui lensa kamera atau hasil penginderaan jauh yang telah dicetak. Citra ada dua, citra foto dan citra non foto. Kalau tadi citra foto itu bahannya berupa pesawat terbang, pesawat udara dengan kamera udara sebagai alat pemotretannya. Dan yang citra non foto pemotretannya dari luar angkasa melalui satelit lebih jauh. Jadi kalau kita menggunakan pesawat, kalau citra foto itu menggunakan satelit. Yang selanjutnya adalah interpretasi citra. Interpretasi citra itu merupakan suatu usaha untuk mentafsirkan isi atau kenampakan yang ditampilkan oleh citra agar dapat dilakukan analisis lebih lanjut. Interpretasi data penginderaan jauh dapat dilakukan dengan manual dan analog. Jadi karena gambarnya fotonya itu dari atas, itu membutuhkan suatu teknik untuk menafsirkan gambar yang di atas tersebut. Karena ketika kita melihat dari atas itu tidak sejelas ketika kita melihat dari samping. Contohnya kalau kalian berjejer-jejer, kemudian terus dari atas itu kan tadi ya, si yang sebelah ini siapa, yang sebelah ini siapa, yang sebelah ini siapa. Itu tekniknya akan mengetahui informasi gambar tersebut menggunakan interpretasi citra. Unsur-unsur interpretasi citra itu ada 8. Yang pertama, ukuran, bentuk, pola, rona, situs, tekstur, bayangan. Jadi gini contohnya, kalau dari atas itu terlihat adalah warna oranye, gambarnya tegak lurus, kotak-kotak, bisa disebutkan merupakan bangunan. Warna oranye itu diciptakan dari warna genteng. Terus animasi bentuknya ada kotak-kotak juga, bangunan atau juga oranye berjejer-jejer berbentuk rapi dengan kosong. Biasanya adalah sekolah. Sekolah itu kan seperti itu kan, samping-sampingnya kelas-kelas, kemudian yang tengah itu kosong untuk lapangan basket dan lain sebagainya. Seumpama ada bentuk bintang dari atas berdekatan dengan batasan antara daratan dengan lautan, berarti itu di pantai. Pantai tadi kira-kira bentuk bintang dari atas yang berada di pantai itu apa sih? Dan karena citra ini, fotonya itu dari atas dan ada awan yang terpotret juga, tertekan juga, yang membuatkan kemudian kadang mengambil informasi yang ada di bawahnya. Jadi harus pandai-pandai menafsirkan, membayangkan, kira-kira kalau bentuknya ini itu apa ya. Seumpama, jadi kadang itu foto udara itu tidak persis dari atas, karena juga dari samping. Ketika dari samping tadi kemudian bisa menimbulkan bayangan. Oke, terima kasih untuk partisipasinya.
secara manual ya, dengan kertas gambar dilengkapi dengan semua komponen yang ada di dalam peta. Jadi ada garis tebing, ada garis hijau, kemudian ada skalanya, warnanya juga bisa sampai mana, ada legendanya, ada simbolnya. Terserah mau peta mana saja. Ada instrumen juga ya, bisa lihat dari atlas, bisa dilihat dari peta langsung, atau bisa dari manapun lah. Digambar menggunakan kertas gambar ukurannya A4 bisa, F4 bisa. Nanti dikumpulkan ke email saya. Email nanti saya cantumkan. Terima kasih. Ikuti tetap patuh protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa selfie. Semoga kita semua akan bisa dilindungi dari pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.